jenderal pada ekspedisi pertama. Itu yang belakang kita. Dia awalnya dimakamkan di Batavia atau di Jakarta. Kemudian di tahun 1970 dipindahkan ke sini. Kemudian ada Jenderal Pel paling belakang sana, monumen paling besar. Itu jenderal pada ekspedisi ketiga. Ada beberapa orang jenderal selain mereka yang ketika meninggal meminta dikuburkan di Kerkop ini. Karena apa? Ada kebanggaan bagi mereka jika dimakamkan atau dikuburkan di sini. Dari mulai pasukan yang pangkat terendah sampai jenderal, dan ada gubernur Panaken di belakang sana, itu gubernur militer dan sipil di tahun 1880-an, beliau dimakamkan juga di sini, permintaan khusus. Kemudian ada banyak kuburan-kuburan atau pasukan yang dikelompokkan berdasarkan lokasi kematian. Misalnya di sekitar Aceh Timur, maka akan dimakamkan di bagian yang Aceh Timur. Selain pasukan Belanda, ketika Indonesia sudah merdeka, itu ada penduduk yang beragama Nasrani yang dimakamkan di situ. Dikarenakan belum ada pemakaman umum bagi mereka. Itu di sisi sebelah kanan saya, itu banyak dari Nasrani, dan di bagian belakang kita ada juga. Kemudian ada 7 makam pasukan Belanda yang beragama Yahudi atau Israel. Berasal dari Israel, mereka ada di sudut belakang sana. Inilah Kerkop yang pada tahun 2018 diserahkan pengelolaan kepada pemerintah Aceh. Sebelumnya dilakukan pengelolaan oleh Yayasan Kerkop Specut Belanda. Jadi setiap tahun mereka mengumpulkan dana dari para ahli waris dari makam-makam, dari orang-orang yang dikumpulkan ini, mengumpulkan dana dan melakukan pembersihan ataupun perawatan. Di Kerkop juga terdapat makam orang Aceh, bukan pasukan tapi anak dari Sultan Iskandar Muda yang bernama Merapupo. Kita tahu bahwa Sultan Iskandar Muda mempunyai 4 orang istri. Merapupo adalah anak dari istri pertama yang dihukum pancung akibat perbuatan jahat yang beliau lakukan. Pada saat penghukuman pancung atau pembunuhan terhadap putranya sendiri, itu ditentang oleh para ulama. Namun Iskandar Muda mengeluarkan sebuah pantun atau peribahasa yang sampai hari ini sampai ke kita. Mati anu mempajirat, mati adat patamita. Disitulah dia menyatakan bahwa kalau meninggal anak masih ada kuburannya, bisa dilihat kapanpun. Tapi kalau adat atau budaya yang hilang, tidak akan kita dapat cari di mana lagi. Akan bisa kita ulangi lagi. Makanya dihukum matilah di Merapupo. Merapupo ini anak dari istri yang berasal dari Lokok, dari Gayo. Usianya ketika dihukum mati itu sekitar 30-an tahun. Apa dia dijebak Pak Ibu? Itu ada seperti itu. Karena apa? Dia sebagai putra mahkota, dianggap sebagai putra mahkota. Kemudian ada orang menyatakan bahwa dia mungkin dijebak oleh persekongkolan antara Putri Pahang, kemudian ada Nurdin Araniri dan Putrosani, Iskandar Sani. Jadi dengan meninggalnya Merapupo, tidak ada pewaris laki-laki, maka Iskandar Sani sebagai menantu laki-laki akan menjadi sultan. Itu ada pemikiran seperti itu, mirip film-film di Cina atau di film India. Subhanallah. Tapi sejarah kan tidak mungkin terjadi seperti yang terjadi di tempat lain, karena pada masa itu belum ada internet, belum ada. Jadi untuk mengetahui apa yang terjadi masa itu, kita harus melihat bukti-bukti fisik ataupun bukti pada dokumen yang ada. Merapupo ini berbuat jahat dan dinyatakan bersalah dihukum mati. Dia adalah anak dari istri pertama yang berasal dari Lokok. Di tahun 2019 kami mengunjungi atau melakukan survei terhadap makam yang di Lokok sana dan melakukan pemugaran. Itu wilayah Aceh Timur ya Pak ya? Iya, Aceh Timur. Itu di Muyang Kuning atau di Sembuang. Ada 2 tempat. Jadi inilah makam ini dengan luas sekitar berapa hektar? 2 hektar lebih dengan 2.200 makam pasukan Belanda.
Kalau di depan ada nama-nama orang Jawa, orang Sunda. Jadi pasukan Belanda yang datang ke sini tidak hanya berasal dari Belanda. kerajaan Belandanya. Belanda ketika perang Aceh membutuhkan pasukan yang sangat banyak. Mereka pada ekspedisi pertama mengirimkan 3 batalion. 3 batalion itu berarti 3.000 dengan 7 kapal, 5 kapal kayu, 3 kapal besi. Pinjam kapal di mana? Karena kekuatan pasukan yang harus banyak di sini. Dari 3.000 itu ada nanti pasukan yang berasal dari Jawa, Ambon, Maluku. Jadi banyak. Masa itu kan ambil untuk kerja rodi, untuk buat rel kereta api, kemudian naik pangkatnya menjadi pasukan. Dan pasukan-pasukan yang dari Maluku, Ambon, Jawa ini yang nantinya menjadi pasukan Marsuse. Karena mereka maju jalan terus, mundur dibunuh sama Belanda. Jadi paksa maju terus mereka. Masa maju terus untuk melawan pasukan Aceh. Pasukan Marsuse merupakan pasukan yang berdiri sendiri. Satu orang pasukan itu bisa mengatasi masaknya dia, bisa masak dan semua kebutuhan dia. Kalau pasukan sebelumnya, dapur ada dapur umum itu terhambat ya. Pasukan Marsuse dia bisa infanteri, kavaleri, kemudian bisa artileri. Ada di belakang kita tugu pasukan Marsuse. Tugu peringatan pasukan Marsuse yang dibuat oleh Persekutuan Kebun Sumatera Timur. Ini kebun di Sumatera Timur membuat langsung. Silakan. Ini